Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B3 IPS IAIN Kudus yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Arif Firmansyah dan teman saya Julia Harisatul Zumna. Nah, di sini saya akan membagikan dan menjelaskan sebuah video pembelajaran dengan mendeskripsikan teori-teori sosial budaya dari berbagai tokoh, yaitu teori evolusi masyarakat dari Herbert Spencer. Dengan isi video sebagai berikut, yaitu yang pertama biografi tokoh, dan yang kedua penjelasan tentang teori ini, dan yang terakhir mengaitkan teori dengan fenomena sosial budaya dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang biografi Herbert Spencer. Herbert Spencer merupakan seorang sosiolog, tetapi ia lebih suka disebut sebagai filosof yang lahir di Derbyshire, Inggris pada tanggal 24 April 1820 dari pasangan William dan Herbert Spencer. Ia 9 bersaudara, namun akibat pengaruh dari revolusi Inggris menyebabkan menjadi anak tunggal karena kemampuan bertahan hidup akibat pengaruh dari revolusi Inggris yang terjadi pada abad ke-19, di mana pabrik-pabrik dengan limbahnya yang berbahaya karena himpitan letak pada permukiman, dan karena Herbert Spencer menempuh pendidikan di rumah karena alasan kesehatannya. Dia menjadi tidak mempelajari seni dan humaniora, melainkan teknik dan praktis. Yang selanjutnya yaitu konsep tentang perubahan dan evolusi sosial masyarakat. Evolusi masyarakat merupakan suatu proses perubahan dan pertumbuhan yang berkesinambungan, dapat diruntut kembali kepada pendirian penganut aliran evolusi dalam sosiologi dan psikologi. Morgan merumuskan prinsip utama evolusi sosial ketika mereka menyatakan pertumbuhan kehidupan masyarakat secara kuantitatif yang melibatkan perubahan kualitatif. Evolusi sosial merupakan sebuah perubahan sosial masyarakat yang berlangsung lama, yang berawal dari suatu kelompok masyarakat sederhana dan homogen, lalu bertahap menjadi kelompok masyarakat maju, modern, dan lebih kompleks. Menurut Spencer, masyarakat adalah organisme yang berdiri sendiri dan berevolusi sendiri, lepas dari kemampuan dan tanggung jawab anggotanya dan di bawah kuasa suatu hukum. Latar belakang dari gerak evolusi ini adalah lemahnya semua benda yang serba sama. Misalnya, dalam keadaan sendirian atau sebagai perorangan saja, manusia tidak mungkin bertahan. Maka, ia merasa diri didorong dari dalam untuk bergabung dengan orang lain, supaya dengan berbuat demikian, ia akan dapat melengkapi kekurangannya. Yang selanjutnya yaitu Herbert Spencer, seorang sosiologi Inggris, merupakan teori evolusi sosial sebagai berikut. 1. Masyarakat merupakan suatu organisme berevolusi menurut pertumbuhan penduduk. Seperti tubuh yang hidup, masyarakat bermula sebagai kuman yang berasal dari massa yang dalam. Segala hal dapat dibandingkan dengan massa itu, dan sebagian di antaranya akhirnya dapat didekati. Yang kedua, suku primitif bertambah melalui jumlah anggotanya. Hal itu dimulai dari terpisahnya suatu suku menjadi beberapa suku yang secara bertahap timbul perbedaan. Yang ketiga, pertumbuhan masyarakat bias menyebabkan beberapa hal seperti perbanyak dan penyatuan kelompok, peningkatan penduduk, dan peningkatan solidaritas. Yang keempat, saat masyarakat yang belum beradab atau unifisilvat itu bersifat homogen karena mereka terdiri kumpulan manusia yang punya kewenangan, kekuasaan, serta fungsi yang relatif sama kecuali jenis kelamin.
suku nomaden yang dipersatukan kepala suku hingga mereka menjadi masyarakat beradab yang cukup diintegrasikan bersama selama 1000 tahun lebih. Yang keenam, seorang pria diidentikan kekuasaan fisik seperti keprajuritan, pemburu, nelayan, dan lain-lain. Yang ketujuh, keluarga yang tidak tetap atau nomaden menyebabkan munculnya kepemimpinan. Yang kedelapan, seseorang yang memiliki kekuatan fisik dan kecerdasan, seseorang berkesempatan mempunyai wewenang dan kekuasaan. Selanjutnya, sifat itu diwariskan dalam keluarga tertentu. Yang kesembilan, peningkatan kapasitas pun menandai proses pertumbuhan masyarakat. Organisasi-organisasi yang sosial yang mulanya masih samar-samar, pertumbuhannya mulai menetap secara perlahan-lahan. Kemudian adat menjadi hukum menjadi semakin khusus, dan institusi sosial semakin terpisah dan berbeda-beda. Jadi dalam berbagai hal memenuhi formula evolusi, ada kemajuan menuju ukuran, ikatan, keanekaragaman bentuk, dan kepastian yang semakin besar. Yang ke-10, perkembangan ditandai dengan pemisahan unsur-unsur religius dan sekuler. Sistem pemerintahan yang lebih kompleks, muncul kasta sosial ditandai oleh pembagian kerja. Tahapan perkembangan evolusi masyarakat menurut Herbert Spencer. Tahap pertama adalah tahap penggandaan atau pertambahan. Baik tiap-tiap makhluk individual maupun tiap-tiap orde sosial dalam keseluruhannya selalu bertumbuh atau bertambah. Tahap kedua adalah tahap kompleksifikasi. Salah satu akibat proses pertambahan atau makin rumitnya struktur organisme yang bersangkutan. Tahap ketiga adalah tahap pembagian atau diferensiasi. Pembagian kerja menghasilkan pelapisan sosial atau stratifikasi. Masyarakat menjadi terbagi ke dalam kelas-kelas sosial. Tahap keempat yang terakhir adalah tahap pengintegrasian. Pengintegrasian ini juga merupakan tahap dalam proses evolusi yang bersifat alami dan spontan otomatis. Kaitkan teori evolusi masyarakat dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Evolusi pada sosiologi mempunyai arti optimis, yaitu tumbuh menuju keadaan yang sempurna, kemajuan, perbaikan, kemudahan untuk perbaikan hidupnya. Seperti kata-kata di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa evolusi bagi Spencer adalah kemajuan dalam segala bidang, mana menjadi motivator bagi kita sendiri dengan bagaimana caranya untuk bisa menjadi lebih baik dalam hidup kita masing-masing. Contohnya, seseorang yang tidak lemah dan frustasi dalam menghadapi hidup karena kegagalan secara terus-menerus bukan merupakan orang yang di dalamnya terdapat evolusi, yaitu perubahan. Setiap orang pasti akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tetapi harus melalui proses yang panjang dan berusaha serta berdoa. Kalau kita ingin menjadi seseorang yang maju, diberikan kemudahan pula. Terima kasih.